sebab perang Mu'tah ada dua. Sebab yang pertama adalah salah satunya Al-Harith bin Umair Al-Azdi yang dibunuh ini. Dan yang bunuh adalah Syurahbil tadi bin Amr Al-Ghassani. Dan ini memang Nabi SAW ingin menghukum orang ini dan meminta kepada sukunya untuk menyerahkan, tapi karena mereka tidak mau maka Nabi SAW utus pasukan. Ya. Alasan yang kedua, beberapa waktu sebelum ini Nabi SAW sempat mengutus surat kepada Heraklius, Raja Romawi pada saat itu. Kebetulan Heraklius ini atau Herakl dalam bahasa Arabnya, dalam riwayat Bukhari disebutkan nama Herakl. Orang ini pernah datang kepadanya surat utusan dari Nabi SAW dan dia pastikan ternyata Nabi betul. Dia syahadat. Heraklius ini masuk Islam, syahadat. Cuma pada saat diajak pendeta-pendeta Nasrani untuk masuk Islam, mereka nolak. Mereka bilang kami tidak akan meninggalkan ajarannya Isa. Ya, maka dia pun menyembunyikan ya keislamannya. Kemudian dia pura-pura gitu kan kepada utusan Nabi. Dia menyembunyikan depan para pendeta, lalu dia bingung, akhirnya dia meninggalkan Islam. Tapi dia bilang sama utusan Nabi, sampaikan kepada Rasulullah, saya tetap beriman kepadanya, saya tetap akan setia sampai saya mati gitu kan. Dan sampaikan saja kalau saya tidak bisa mengiklankan karena begini dan begitu. Jadi dia mau mirip dengan kasusnya Najasyi. Najasyi juga begitu, dia iklanin tapi karena mau diruntuhkan kerajaan maka beliau sembunyikan keislamannya gitu kan. Tapi Heraklius tidak, memang dia berdusta. Waktu utusan Nabi SAW tiba di Madinah, ternyata Nabi SAW disampaikan, Nabi mengatakan dia telah dusta. Dia telah meninggalkan agama Allah hanya karena cinta terhadap kerajaannya gitu kan. Ringkas cerita, rupanya untuk membenarkan statement Nabi SAW ini, bahwasanya memang di sini bukan kita pasti yakin sebagai seorang muslim ya, makna membenarkan sini maksudnya dia Nabi SAW ingin membuktikan kepada para sahabat kalau Heraklius ini betul telah murtad, bukan tetap dalam keadaan Islam. Maka diutuslah pasukan pada saat itu untuk menyerang wilayah Romawi ini sekaligus juga menyerang suku ini ya. Ini tentu ada beberapa suku Arab yang tergabung dalam gabungan ini ya. Ada kurang lebih 4 atau 5 suku, yaitu Laham, Juzam, Balkin, Bahram, Bali dan beberapa suku-suku kecil. Mereka bersatu dan jumlah mereka kurang lebih 100.000 orang. Nah ini pemimpin mereka, suku ini itu yang tadinya mengutus utusan untuk membunuh utusan Nabi SAW gitu ya. Jumlah mereka 100.000 dan terbuktilah pernyataan Nabi SAW bahwasanya Heraklius itu betul murtad dari agama Islam karena dia pun mengutus 100.000 lagi yang lain ya untuk membantu suku-suku Arab yang masih kufur tadi. Jadi ada 200.000 orang dan Nabi SAW mengutus di perang Mu'tah ini kurang lebih 3.000 sahabat. Ini sulit dibayangkan 3.000 orang melawan 200.000 itu. Nabi SAW pesan sebelum pergi, yang memimpin adalah Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW, dulunya namanya Zaid bin Muhammad. Saya sudah pernah ceritakan kisahnya. Kemudian kata Nabi SAW, kalau dia mati, terbunuh, maka diganti oleh Ja'far bin Abi Talib, kakak Ali bin Abi Talib, lebih tua 10 tahun dari Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian kalau meninggal, maka diganti oleh Abdullah bin Rawaha. Siapa Abdullah bin Rawaha? Tadi yang mensponsori Zaid bin Arqam gitu kan. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu pergilah mereka bertiga, tapi ada kejadian yang telah menjadi pelajaran besar bagi Zaid bin Arqam, yaitu beliau mengatakan, aku seorang anak yatim yang dibesarkan oleh di bawah asuhan Abdul Rawaha. Itu bisa dilihat di halaman 264 di paragraf kedua. Lalu ia membawaku serta bersamanya ke Mu'tah dengan membonceng di atas tunggangannya. Kemudian orang-orang pun berangkat, lalu Rasulullah SAW pun keluar untuk menyemangati mereka hingga bila mana beliau selesai melepas kepergian mereka dan meninggalkan mereka, berkatalah Abdullah bin Rawaha, ini kata Zaid bin Arqam, tokoh kita menceritakan tentang orang yang menaungi dia, di balik salam atas orang yang melepas kepergianku, maksudnya saya akan balas salamnya orang-orang yang melepaskan kepergianku ini di pohon kurma, sekitar pohon-pohon kurma banyak sampai di pintu gerbang Madinah, tanpa melemah maupun merasa terpisah. Artinya dia merasa sangat gembira karena diantar oleh teman-temannya, kerabatnya, kemudian dia pun pergi berjihad. Kemudian mereka berjalan hingga singgah di Mu'an, yang merupakan bagian dari bumi Syam. Lalu sampailah berita kepada mereka bahwa Heraklius berada di sebuah pintu di bumi Al-Balqa bersama 100.000 prajurit Romawi. Selain itu bangsa pelestran Arab seperti Laham, Juzam, Balkin, Bahram dan Bali telah pula bergabung bersama mereka dengan 100.000 personil, berarti 200.000 orang.
Sementara jumlah sahabat cuma 3.000. Mereka ini dipimpin oleh seorang laki-laki yang memegang panji mereka yang dikenal sebagai Raja Bani Zana. Tak kalah hal itu sampai kepada kaum muslimin, maka mereka menetap di Mu'an selama 2 malam untuk melihat kondisi musuh. Lalu berkatalah mereka, sebaiknya kita mengirim surat kepada Rasulullah SAW dan memberitahukan kepadanya tentang jumlah musuh kita. Jadi ada sahabat yang sempat mengatakan, tinggal 2 hari situ mempelajari situasi. Ternyata dapat informasi pasukan musuh 200.000. Ada yang mengatakan, bagaimana kalau kita kirim ini kepada Nabi SAW? Kita kirim informasi. Siapa tahu ada instruksi lain gitu kan. Boleh jadi beliau menyuplai kita dengan bala bantuan atau memerintahkan kepada kita dengan suatu perintah. Lalu kita menjalankannya. Namun, kata Zaid bin Arqam, Abdullah bin Rawaha mengambil sebuah langkah yang berbeda. Maka mereka pada saat tiba di sana, sempat ada pikiran ini 200.000 kita mau hadapi. Surat dulu ke Nabi ke Madinah, utus 1 orang. Nabi suruh apa nih? Mungkin ditambah bala tentara atau mungkin kita disuruh kasih instruksi lain, suruh pulang atau apa gitu. Maka Abdullah bin Rawaha, kata Zaid bin Arqam, melakukan satu perbuatan yang luar biasa. Dia memompa semangat pasukan seraya berkata, wahai sekalian manusia, demi Allah, sesungguhnya apa yang tidak kalian suka itu justru merupakan tujuan kepergian kalian, yakni mencari mati syahid. Seakan Abdullah bilang, saya sudah baca nih di pikiran kalian, sebagian orang gitu kan, yang ada di sini. Saya sudah baca, kalian ini ragu dengan mati. Ketahuilah, yang kalian takut itu justru karena itu kalian keluar dari Madinah. Kenapa harus takut sekarang? Dan kita tidak memerangi orang itu karena jumlah. Gak usah pernah lihat jumlahnya. Jangankan 200.000, mau jutaan pun gak usah takut. Gitu kan? Kekuatan dan juga banyak pasukannya. Kita bukan perangi karena itu. Tetapi kita memerangi mereka karena agama yang dengannya Allah memuliakan kita. Selama kita karena agama Allah, ingin meninggikan kalimat Allah, Allah akan bantu. Karena itu, mari berangkat. Di hadapan kita hanya ada 2 pilihan, menang atau mati syahid. Maka dengan kata-kata ini, seluruh sahabat pun berdiri lalu semangat, mereka pun berdiri dan akhirnya terjadilah kecamuk peperangan. Tentu pada saat itu teman-teman sudah masyhur kisahnya di mana Zaid bin Harithah memimpin peperangan, lalu kemudian kaum muslimin itu berjalan perang Mu'tah berhari-hari. Dan Nabi SAW duduk di masjid mengumpulkan sahabat lalu menceritakan, sekarang akan terjadi peperangan, Zaid bin Harithah menyerang, bertakbir, orang-orang pada ikut, terjadi ini, terjadi itu, sampai hari ke-6 atau hari ke-7. Akhirnya terbunuhlah Zaid bin Harithah. Nabi SAW menceritakan, pada hari ini terbunuhlah Zaid bin Harithah. Tapi subhanallah, dengan 6 hari itu tidak ada korban dari muslimin kecuali 1 atau 2. Padahal jumlah mereka 3.000. Dan telah menjadi korban musuh dari pasukan Romawi dan juga pasukan Arab yang masih kufur ini, itu bertumpuk seperti tumpukan gunung. Karena banyak yang terbunuh. Jenazah mereka tumpukin dulu. Tidak sempat lagi mereka menguburnya gitu kan. Sudah banyak kelihatan. Dan tidak dikalahkan. Akhirnya hari ke-6 atau hari ke-7 Nabi SAW mengatakan pada hari ini terbunuhlah Zaid bin Harithah. Jatuh bendera dan sekarang Nabi SAW ceritakan kayak live. Sekarang Ja'far bin Abi Thalib datang mengambil bendera tersebut lalu kemudian maju menyerang musuh. Sekarang musuh mengerumuni dia karena mereka sudah tahu kalau bendera masih ada berarti masih kuat. Jatuhkan benderanya. Musuh menyerang. Lalu dikerumunilah Ja'far. Ja'far tidak bisa bergerak. Lalu Ja'far turun dari kudanya dan Ja'far pun menebas kudanya. Sampai dalam riwayatnya dikatakan Ja'far orang yang pertama membunuh kudanya di medan jihad, gitu kan? Maka dia pun turun lalu dia menyerang musuh sampai dia terbunuh. Lalu kemudian setelah itu kata Nabi SAW, bendera sekarang dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Dan Abdullah bin Rawaha pada saat itu sempat bimbang sejenak. Bukan bimbang sebenarnya, dia ingin memotivasi dirinya. Dia nggak langsung segera mengambil langkah, gitu ya. Maka kalimat motivasinya dia mengatakan, aku bersumpah, ini semua diceritakan oleh Zaid ya. Zaid ada di sebelahnya, Zaid ceritakan. Tak kala Ja'far terbunuh radhiyallahu anhu, panji Rasulullah SAW diambil alih oleh Abdullah bin Rawaha, kemudian ia maju dengan menunggang kuda. Lalu ia mulai mengajak jiwanya turun gelanggang. Namun jiwanya sedikit ragu. Maka ia pun berujar, aku bersumpah engkau harus turun wahai jiwa. Baik engkau suka maupun engkau tidak suka. Dia mengatakan aku bersumpah engkau harus turun wahai jiwa. Baik engkau suka ataupun engkau tidak suka. Tak kala manusia mengambil dan mengikat rusa, mengapa aku melihatmu membenci surga? Artinya kau seakan-akan cuma mau cari itu, mau berburu lagi, kau mau balik ke Madinah untuk berburu rusa, lalu kemudian kau ikat di rumahmu sebagai sebuah kebanggaan karena kau berhasil berburu? Atau kau dan akhirnya kau benci surga? Sungguh sebelum ini engkau dalam ketentraman. Bukankah engkau hanya setes mani dalam bejana?
Sebelum ini memang kau tentram hidupmu di Madinah, punya rumah, punya segala macam. Tetapi engkau harus tahu engkau adalah setetes mani yang tidak ada nilainya awalnya. Wahai jiwa, jika engkau tidak terbunuh sekarang, tetap akan mati kapanpun itu dan dimanapun. Ini burung dara kematian kepadamu telah mendatangi. Ini sudah banyak korban-korban sahabat. Ada burung-burung, biasanya kalau ada jenazah ada burung-burung gagak apa segala macam datang. Apa yang engkau idam-idamkan telah engkau jumpai. Artinya kau bisa seperti mereka, mati kau akan masuk surga. Jika berlaku seperti keduanya, engkau telah ditunjuki. Kalau kau sekarang maju, melawan, lalu kau kejar mati syahid, maka kau akan mendapatkan surga itu. Kemudian dia pun turun berperang, kata Zaid. Tak kala turun, putra sepupunya membawakan untuknya tulang berdaging yang sudah matang, lalu berkata, maksudnya putranya, sepupunya Abdullah bin Rawaha, mengatakan, makanlah ini, kuatkan tulang rusukmu dengannya, sebab engkau telah mengalami apa yang telah engkau alami dalam hari-harimu ini. Lalu ia mengambilnya dari tangannya, kemudian menggigitnya sekali. Kemudian setelah itu dia mendengarkan gemuruh suara peperangan di dekatnya. Ini berteriak takbir, ini menyerang, musuh ada yang menusuk seorang muslim dan seterusnya. Maka pada saat itu, ia berkata pada dirinya sendiri, dan ini dia berkata terdengar. Zaid mendengarkan, Zaid menukil kisah ini kepada kita. Dia mengatakan, sementara engkau masih di dunia, artinya kau sudah dengar gemuruh-gemuruh ini, suara ini yang nanti akan membuat kau akan masuk surga kalau kau terbunuh. Kemudian ia membuang tulang tersebut dari tangannya, lalu mengambil pedangnya. Setelah itu ia berperang hingga terbunuh. Disebutkan oleh Al-Haythami dalam kitab Majma' Zawaid jilid 4 halaman 159 sampai 160. Jadi pada saat itu sudah pernah kita ceritakan kisahnya ya. Setelah terbunuh Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu ajma'in, maka Nabi SAW menggambarkan, mengatakan sekarang telah terbunuh 3 tokoh ini dan muslimin lagi mencari pemimpin. Datanglah seorang sahabat mengambil bendera tersebut, lalu kemudian memegangnya dengan kuat, lalu kemudian dia kibarkan. Tak lama kemudian lewat Khalid bin Walid, lalu sahabat ini melemparkan bendera tersebut kepadanya, lalu mengatakan, Khalid, ambillah ini. Kata Khalid, engkau lebih, kalau bahasa kita lebih senior, lebih dulu dalam Islam. Kata orang itu, saya tidak mengambilnya kecuali engkau. Maka Khalid pun mulai menyerang, menyusun pasukan, membentuk lalu kemudian menyerang musuh sampai akhirnya Allah SWT berikan kemenangan.